Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di Perumahan Gria Family 4 Cibitung. Jadi ini proyek yang keempat dari developer Bangun Family Sejahtera. Kalau yang pertama itu ada di Jatiwaringin, Pondok Gede, itu sudah itu bukan subsidi. Dia rumah tingkat klaster, harga di atas 1 miliaran dan masih ada. Terus yang kedua itu di Cilengsi Bogor, itu Gria Family 2 Cilengsi. Itu yang komersil masih ada juga. Terus yang ketiga di Cikarang, itu yang subsidi masih sekitar 20 unitan, tinggal dikit. Tipenya 3060 dan ini adalah proyek yang keempat yaitu Gria Family 4 Cibitung, tipenya Mbak 3660. Itu, dan alhamdulillah di sini sudah 1.500 lebih yang akad. Tuh. Kita langsung lihat ke dalam aja yuk. Ya. Assalamualaikum. Monggo masuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh rumahnya. Nanti kita juga lihat ke gate 2 yang memang lagi kita pasarkan. Jadi kita lihat realnya seperti apa. Karena ini pun rumah yang udah direnovasi gitu loh. Karena realnya itu Bapak Ibu, ini belum kita tutup. Yang 60 cm ini nanti Bapak Ibu harus tutup sendiri. Ini dapur pun lantainya belum diplester. Harus Bapak Ibu plester sendiri. Terus yang ketiga, bak taman itu pun belum kita uruk. Bapak Ibu harus nguruk sendiri. Kalau yang lainnya udah plek sama. Tuh, jadi nanti kita lihat ke sana kok seperti itu Bapak Ibu. Karena sebenarnya ini tuh udah semi tipe 42. Karena aslinya 36 itu bangunan cuma sampai sini. Bangunan sampai sini, plafon pun nggak sampai ke belakang seperti ini gitu loh. Aslinya tipe 36 itu, dan dinding pun masih, kalau tipe 36 itu agak rendah, terus tetangga belakang itu masih kelihatan gitu, masih kelihatan. Ini udah tinggi hampir 3 meter. Ini kan tingginya 3 meter nih Bapak Ibu, itu kan hampir sama gitu. Itu Bapak Ibu, kalau minat di sini seperti apa? Kalau minat cukup lengkapi berkas aja, tidak ada pembayaran uang apapun. Tuh. Jadi berkas lengkap, prosesnya terus milih blok. Kalau udah milih blok, lalu kita masukkan berkasnya ke bank, lalu proses wawancara dan lain-lain, nanti di ACC akad, baru bayar uang akadnya, uang DP all-in-nya. DP all-in-nya berapa? Kalau DP sama Bapak Ibu, DP di sini itu 2 juta. 2 juta. Nah, turun plafon itu kita tambahin DP supaya cicilannya nggak terlalu besar. Itu sekitar 3 juta. Jadi 5 juta. Nah, dapat bantuan dari pemerintah itu 4 juta. Jadi 9 juta. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari harga 181 juta yang di ACC sama bank itu, kita dapat bantuan dari banknya itu 171.500.000. Seperti itu. Makanya nanti yang di ACC bank itu 171. Tuh. Nah, tapi Bapak Ibu di sini itu kita terangkan all in-nya. Nggak cuma DP doang. Kadang kan kalau marketing lain DP berapa? 2 juta, tapi nggak dikasih tahu embel-embel yang lain. Kita di sini langsung kasih tahu Bapak Ibu, selain itu ada namanya biaya-biaya lain itu sampai SHM. Itu bersihnya 20,5. Tuh, 20,5 juta. Udah sampai sertifikat hak milik. Jadi setelah akad nanti balik nama ke Bapak Ibu, contohnya ke Ibu Nur, itu ya udah sertifikat hak milik, nggak usah ningkatin sertifikat lagi. Tuh. Betul, nah itu jarang banget. Bahkan di Bekasi cari yang SHM itu jarang. Yang saya tahu baru di perumahan sini. Karena subsidi itu rata-rata hak guna bangun. Sampai lunas pun tetap hak guna bangun. Nah kalau di sini udah SHM. Tuh. Dan di tipe 3660 itu Bapak Ibu,
Kalau di perumahan lain pun rata-rata DP ini udah 25 juta sampai 30. Cuma nggak dikasih tahu dari awal. Tahu-tahu nanti ketika akad ditagihin segitu aja. Nah, itu kan kasihan customernya gitu, merasa katanya DP-nya sekian, pas akad kok dimintain sampai 25 juta gitu kan. Kalau kita infoin dari awal deh gitu. Jangan sampai ada yang nanti merasa kecewa ketika akad. Toh Bapak Ibu bayarnya pun ketika akad nanti. Kalau pamannya kok ketika akad tidak sesuai dengan apa yang kita infokan, ya udah Bapak Ibu mundur aja kan bisa gitu. Toh tidak ada uang yang masuk kok gitu. Tapi kalau di perumahan lain udah booking bayar 1 juta, udah bayar DP pamannya 2 juta atau 4 juta. Nanti ketika akad dimintain lagi uang-uang yang lain, mau mundur kan ini juga jebakan Batman, mau mundur uang udah masuk bisa dipotong 50% gitu. Kalau di sini nggak ada seperti itu. Alhamdulillah developer semaksimal mungkin memberikan ya informasi yang sejelas-jelasnya gitu. Jangan sampai nanti ketika akad ada yang merasa oh ternyata ini belum diinfokan, itu belum diinfokan, enggak gitu. Nah, itu untuk DP all-in-nya yang pertama. Nah, akadnya itu Bapak Ibu, kita akadnya pakai akad wakalah, akad jual beli. Sistemnya itu sistem murabaha kalau dalam syariah, dalam perbankan syariah itu. Jadi si developer itu beli rumah, si bank itu beli rumah ke developer. Harganya berapa? Harganya 181 juta. Lalu sama bank itu dijual lagi ke Bapak Ibu. Yang mencantumkan keuntungan banknya itu berapa. Contohnya bank mengambil keuntungannya 70 juta atau 90 juta, nanti ada di SP3. Nah, sama biaya-biaya lain itu ditotalkan lalu dibagi cicilan yang ada. Gitu loh. Contohnya yang 15 tahun itu Bapak Ibu cicilannya itu 1.380.000. Nah, itu flat sampai lunas segitu. Jadi tidak ada kenaikan suku bunga, itu tidak ada. Tuh. Seperti itu. Ya mungkin estimasi ya di angka 250 sampai 280 jutaan kalau di total, kalau KPR. Tuh. Kalau KPR itu saya total itu sekitar, kan ada yang 10 tahun, kadang ada juga yang di ACC 8 tahun, tuh jarang banget. Tapi kadang dari 100 orang mungkin baru 1 orang yang di ACC cuma 8 tahun. Itu dari banknya melihat dari kerjanya, usianya, dari jarak jauhnya itu. Tapi itu jarang yang di ACC seperti itu. Banyaknya itu di ACC itu 15 tahun. Hampir 70% yang di ACC itu yaitu terminnya 15 tahun. Ada juga yang di ACC 10 tahun atau 20 tahun, tapi itu rate-nya lebih sedikit. Berarti kalau yang 8 tahun itu mungkin cicilan bisa naik? Enggak, tetap waktu pun usia pun kita bank membatasi maksimal 45. Kalau lebih dari 45, lebih 1 hari aja udah nggak bisa. Kalau untuk subsidi loh ya. Kalau minimalnya itu 21 tahun minimalnya gitu. Itu seperti itu untuk DP all-in-nya. Yang kedua dari rumah Bapak Ibu. Rumah pun alhamdulillah ya ini tergolong tipe terbesar, karena subsidi itu kan ada tipe 21, ada 27, 30, 36. Nah, ini adalah tipe terbesar di kelas subsidi. Kalau 21 itu Bapak Ibu biasanya kamarnya 1. Terus kamar mandinya di belakang di belakang kamar tidur. Terus kalau 27 biasanya kamar mandinya di sini setelah ruang tamu. Nah, kalau 30 kadang ada yang di belakang, tapi ini nggak ada tembok. Ini tuh nggak ada tembok, jadi kelihatan tetangga belakang. Tuh. Nah, ini tipe yang terbesar. Keuntungannya Bapak Ibu kalau tipe terbesar seperti ini renovasinya lebih minim ya, dibandingkan dengan yang tipe-tipe lebih rendah. Gitu. Kalau harganya sama, tipe 21 sampai 36 itu pemerintah menghargakan sama 181. Jadi kalau seperti itu kenapa kita nggak milih tipe terbesar gitu. Itu seperti itu. Dan bangunannya pun Bapak Ibu insya Allah kita di atas rata-rata ya. Dari depan kita sudah carportnya itu udah full. Biasanya kan kalau rumah subsidi cuma jalan motor doang. Ini sudah full. Ada carport buat mobilnya. Tinggal Bapak Ibu kalau berkenan nanti ya tinggal
ngasih jembatan lagi supaya mobil bisa masuk. Yang terpenting kanan kiri itu jangan ditutup full. Contohnya yang di bak taman itu kalau mau ditutup silakan, tapi yang harus bisa dibuka gitu, biar kalau bersihin got itu lebih mudah. Jadi jangan di full semua. Nah ketentuan terus kita 2 kamar, kita plafon juga udah tinggi pakai GRC, terus atapnya pakai baja ringan, kerangkanya, terus gentengnya kita produksi sendiri. Di depan sana ada pabrikasi gentengnya tuh. Terus ini Bapak Ibu, ini cor. Jadi bukan kayu, ini cor, kita pabrikasi sendiri di depan. Terus batako juga kita pabrikasi sendiri di depan. Tujuannya untuk mempertahankan kualitas. Nah, ini kalau kayu kita pakai jati. Ini langsung dikirim dari Jepara. Tuh, jadi dua pintu ini sama pintu depan ini semuanya pakai jati. Tuh. Itu terus kita lantai ini keramiknya juga pakai keramik mulia ya, terus juga ukurannya cukup besar kan, biasanya yang kecil dan polos ini udah ukuran yang 40 cm tuh. Tuh udah besar. Terus Bapak Ibu ini juga udah bonus ya, wastafel ini udah bonus sama meja dapur ini udah ada. Terus kamar ini tetap ada plug seperti ini, kita kasih keramik juga ini. Plug sama seperti ini. Terus di kamar mandi juga udah di belakang, dan kelebihan kita Bapak Ibu udah ada bak mandinya, udah ada klosetnya juga itu. Biasanya kan kalau kamar mandi cuma keran doang ya, rata-rata keran doang, kita udah ada bak mandinya. Tuh. Itu nanti monggo ada pertanyaan juga silakan ditanyakan. Monggo masuk ke dalam juga Bapak Ibu. Tuh. Jadi kamar mandi kita udah di belakang, jadi nggak usah mindahin. Itu seperti itu. Nah, udah lumayan. Jadi minim renovasi deh menurut saya. Jadi andai kata Bapak Ibu mau langsung nempatin pun udah layak lah gitu. Walaupun ini belum ditutup, banyak kok yang daripada saya harus ngontrak di tempat lain udah saya tempatin aja toh. Ini juga udah ketutup tinggi, terus juga udah kamar tidur juga udah privasi, terus kamar mandi udah di belakang, ya udahlah ditempatin. Banyak yang nggak harus renovasi lagi gitu. Jadi uang kontrakan ditabung lama-lama untuk ngerapiin gitu. Oh Pak, jadi itu tembok belakangnya emang udah segini ya? Udah ketinggian 2,7 ya. Nanti kita lihat realnya di sana. Nah ini kan tingginya 3 meter nih Bapak Ibu. Nanti kalau ruang tamu ini mau ditinggiin lagi setengah meter masih bisa. Nanti lihat di gate 2 deh. Jadi kalau nanti mau ditinggiin masih bisa. Itu gitu. Nunggu berapa tahun langsung? Sebenarnya kalau habis akad bisa. Jadi Bapak Ibu, ketentuan yang 5 tahun nggak boleh. Itu pertama di tingkat nggak boleh. Yang kedua, pasak depannya dirubah. Contohnya pintunya diganti, itu nggak apa-apa. Cuma kalau pamanya Bapak Ibu mau ganti tapi dengan pamanya kayak gini nih, ininya mau diganti kayu, nggak apa-apa. Bapak Ibu pengen ganti sendiri pakai kayu nggak apa-apa. Yang penting modelnya jangan diganti, tetap pakai model kayu seperti ini. Itu. Terus nggak apa-apa. Di pagar seperti itu kan itu udah pada akad tuh. Di pagar dikasih kanopi itu nggak masalah. Yang penting jangan bikin ruangan baru di depan, gitu. Yang kotak pamanya bikin kamar tidur lagi nggak boleh. Gitu. Tapi kalau ditutup terus tapi dikasih kursi nggak apa-apa, kasih sofa kayak yang di TikTok itu malah nggak apa-apa. Itu seperti itu Bapak Ibu, dan insya Allah untuk stok ready stock kita ya, kita ready stock saat ini yang kita pasarkan tahap 6 Mutiwari. Itu nanti kita lihat realnya ke belakang sana seperti apa, dan booking kita gratis, cukup dengan melengkapi berkas aja. Gitu. Jadi tidak ada uang booking. Nah, bayar DP all-in-nya nanti nunggu ketika hari akad. Ketika Bapak Ibu salaman sama orang bank, disitulah Bapak Ibu bayar uang DP all-in. Nah, itu sih sekilas yang kita pasarkan. Tapi andai kata saran saya Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu survei di tempat lain tuh, minimal ya 3 perumahan deh untuk komparasi. Kalau memang toh ada yang lebih baik ya monggo pilihlah yang lebih baik menurut kebutuhan Bapak Ibu. Persiapan
harus yang sudah nikah atau yang belum nikah juga boleh? Boleh, Yang belum nikah juga boleh. Masih single boleh. Tuh, yang penting umurnya minimal 21. Gaji maksimal yang sudah nikah itu 8 juta. Kalau yang masih single itu maksimal 7 juta. Tuh. maksimalnya ya. Iya, kalau minimalnya 4 juta deh sekarang. Kalau dulu itu 3,5 masih bisa. Kalau sekarang kayaknya 4 juta. Kenapa? Karena harganya udah naik gitu. Harganya udah naik. Nggak, 3,5 itu nggak bisa. Kalau ini kalau untuk airnya gimana? Akhirnya kita borkan nanti. Kita borkan, biasanya kita borkan di sini kedalaman 12 meter. Itu udah keluar air. Tapi rata-rata di sini warga pada ngedalamin lagi sampai 20 meter. Nah, itu biayanya menurut saya relatif lebih murah dibanding perumahan lain. Itu kenanya kalau dalemin doang, Bapak Ibu udah punya mesinnya itu cuma 1.200.000. Tapi kalau sama mesinnya estimasi sekitar 2.300.000 sumber sama mesinnya dan sudah dalemin sampai 20. Di tempat lain Bapak Ibu dalam 20 meter itu rata-rata 7 juta sampai 8 juta. Kita nggak sampai segitu. Berarti udah bisa di Air udah bersih gitu. Kalau saya menurut udah bersih, menurut saya sih udah bisa ya. Cuma kan kadang orang ada yang lebih nyaman tetap pakai air isi ulang gitu. Nggak, artinya standarnya tuh 20 udah bisa. Udah bersih, itu udah bersih. Kalau mau dimasak pun menurut saya udah, karena jernih nggak keruh gitu. Udah layak. Udah layak ya. Kalau PDAM emang enggak masuk aja. Beberapa bulan yang lalu, tahun lalu lah itu orang PDAM datang ke sini. Itu dia bisa masuk ke sini dengan catatan waktu itu yang mungkin udah 3.000 kakak. Boleh gabungan sama perumahan lain. Pamannya di sini ada 5 perumahan. Nah, di jumlah ada 3.000, dia berani menyalurkan pipanya ke sini. Nah, kalau sekarang kan belum. Dari 1.500 saja yang mungkin baru di kisaran 800-an lah sampai 1.000-an belum semua gitu. Kirain saya kalau rumah subsidi itu wajib ditempat. Bank sepertinya mau seperti itu. Tapi prakteknya ada aja yang memang harus nunggu anaknya sekolah dan lain sebagainya. Apalagi di perumahan lain Bapak Ibu, kadang 10 rumah yang ditempatin cuma 1. Gitu. Di sini udah masih mending yang ditempatin banyak gitu loh. Perumahan lain itu kadang seperti itu, ada yang 10 rumah yang ditempatin 1. Kenapa? Karena ya mau mindahin sepetanya belum ada. Terus itunya belum ada, segalanya belum ada, ya berat gitu. Listriknya udah 1.300. Sudah 1.300. Pak, tapi maaf kalau di sini air pasti nyala kan, maksudnya nggak ada ngadet gitu. Nggak, maksudnya nggak. Selama ini sih yang berapa, yang 12 meter juga udah keluar juga. udah keluar ya. Ya, di blok C ini dia udah hampir 2 tahun lebih lah, rata-rata udah 3 tahun. Itu banyak yang nggak didalemin. Masih orisinil. Mari orisinil. Masih 12 meter gitu. Itu sampai sekarang masih bagus itu. Kan kemarau panjang nih kan ini. Ah. Ada yang kekeringan gitu kan. Iya, nah prakteknya sih Alhamdulillah. C1, C2 itu banyak yang masih orisinil. Iya. Itu Masih bagus, bagus ya sampai sekarang. Tapi terkadang kan ada orang yang berpikir ya sekarang masih bagus, tapi nanti ketika warganya udah banyak Iya, rebutan air, udahlah sekalian aja ya, itu monggo. Lahan kosong ya. Boleh. Betul. Ya 20 meter itu, Pak. Ya. Itu sih Bapak Ibu. Untuk lokasi di sini tergolong strategis. Ke pintu tol Gabus itu cuma 2 kiloan. Tuh. Cuma 2 kiloan. Ke Jalan Raya CBL juga kita ya 0 meter, nggak jauh. Jadi kalau orang yang kerja di Jakarta, menurut saya juga ya ini tergolong alternatif perumahan subsidi yang terdekat menurut saya saat ini. Berapa kilo Pak ke stasiun kereta? Ke stasiun Cibitung itu 9 kilo. 9 kiloan lah. 8 sampai 9 kilo, Bu. Kalau Tambun? Hampir sama, karena memang posisi kita itu Bapak Ibu, kalau kita jalan aja ke sana tuh 500 meter itu udah Tambun loh, Bu. Makanya kita itu ada di 2 kecamatan. Perumahan kita di situ udah masuk ke Kelurahan Srimahi dan udah masuk ke Kecamatan Tambun. Nah, kita berdiri ini udah Muktiwari, Cibitung kecamatannya. Masuk ke Cibitung. Iya, padahal cuma 500 meter. Nah, jadi satu perumahan kita berada di 3 kelurahan, 2 kecamatan. Yang kita berdiri ini Sari Mukti. Nah, nanti kita jalan ke sana ke gate 2 sekitar 100 meteran lagi. Itu udah beda kelurahan, namanya Kelurahan Muktiwari. Nanti kita mau bangun lagi di sana.
Itu udah Srimahi, udah beda lagi kecamatan. Kita rumah komersil di sini sama di subsidi udah beda kelurahan ya. Udah beda kelurahan. Gitu. Nanti kita lihat ke sana. Kalau yang gate 2 ini yang ready stock ini Pak. Cibitung maksudnya ya, masih ini ya. Apa Tambun ya? Masuknya Kecamatan. Cibitung. Oh, Cibitung ya. Tapi kecamatannya Muktiwari. Nah, kita berdiri ini Sari Mukti. Karena saking luasnya Bapak Ibu. Lahannya itu luas, alhamdulillah. Oke. Ribuan. Insya Allah. Nah, kita aja sekarang ini yang akad udah 1.500 gitu. Udah lebih, hampir 2.000 lah gitu. Itu Bapak Ibu, nanti kita jalan-jalan ke gate 2. Kalau di masjid juga sekarang lagi ada kajian. Ada nanti monggo yang mau gabung kajian juga silakan. Nanti sebelumnya kita lihat dulu deh nanti yang mana yang lagi kita sedang pasarkan. Tuh. Itu saja sambil jalannya survei, monggo yang ditanyakan tanyakan saja langsung. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang memiliki keinginan punya rumah di sini Allah beri kemudahan, diberikan kelancaran, Bapak Ibu bisa di ACC, akad dan memiliki rumah di sini dan menjadi rumah yang Allah barokahi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sama Pak Sukris. Terima kasih juga kepada Pak Trisno. Terima kasih buat Pak Tris. Terima kasih buat Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Trisno udah bantu. Bantuan Bapak Sutrisno. Terima kasih Pak Sukrisno. Terima kasih bimbingannya Mas Tris. Terima kasih Pak Tris. Makasih ya Pak Tris. Juga buat Pak Sukrisno. Sama-sama. Udah banyak bantu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sutris. Pak Trisno, terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Pak Sutrisno atas bantu untuk Pak Tris sudah membantu. Pak Sutris juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Tris. Terima kasih Pak Tris atas bantuannya. Sama-sama, saya Terima barokah. kasih Pak Tris. Terima kasih buat Pak Trisno yang telah membantu. Bantuan Mas Tris. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Trisno. Sudah akad di perumahan Gria Family 4 Cibitung berkat bantuan dari Pak Trisno.